Sekarang ini, warna putih menjadi livery standar pada lokomotif yang ada di Indonesia. Dari semua itu, hampir semuanya memiliki striping warna oranye dan sedikit biru tua pada bagian badannya. Walau begitu, ada sebagian armada lokomotif yang kini warna putihnya dihiasi dengan corak berbeda. Bukan oranye dan biru tua, lokomotif-lokomotif ini bercorak 2 garis biru. Pada tahun 1991, desain livery baru diperkenalkan Perumka untuk memodernisasi wajah kereta api di Indonesia. Berbasis warna biru tua, livery ini pun sukses merubah wajah kereta api menjadi lebih segar, profesional, dan modern dari sebelumnya. Dipadukan logo baru berdesain ikoniknya, livery dan warna baru ini memastikan perkeretaapian Indonesia sudah siap untuk memasuki abad ke-21. Terlepas dari itu, Perumka bukan hanya mengubah warna atau tampilan keretanya saja, namun juga meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pada kereta-kereta unggulannya. Kursi yang lebih nyaman, desain interior mewah baru, lantai berkarpet, telepon umum, sampai televisi. Inovasi pun mencapai puncaknya pada tahun 1995 dengan diluncurkannya kereta api Argo Bromo dan Argo Gede pada 31 Juli di tahun itu. Keduanya menjadi batu loncatan bagi Perumka, di mana memiliki berbagai teknologi dan inovasi yang belum ada sebelumnya, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan. Salah satu yang paling mencolok mungkin adalah sarana lokomotif CC203 dan rangkaian kereta buatan PT Inka-nya yang tidak dicat biru seperti kereta lain saat itu. Livery baru yang dominan berwarna putih justru dibuat khusus Perumka. Livery ini membuat tampilan kedua kereta kelas Argo ini mempunyai wajah yang lebih mewah, elegan, dan juga modern sesuai dengan kasta yang disanggahnya. Livery putih seperti ini sendiri bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya livery dengan warna dominan putih sempat dipakai pada rangkaian kereta api Gunung Jati saat pertama kali diluncurkan pada tahun 1972. Sebelum diresmikan pada Juli 1995, livery putih ini mempunyai cerita pengembangan yang cukup menarik. Pada kereta penumpang, corak livery awalnya berupa warna dasar putih dengan abu-abu di sepanjang jendela dan warna biru pada kedua ujung tiap keretanya. Motif 2 garis biru kemudian ditambahkan saat di tahap produksi oleh PT Inka pada 1994. Akan tetapi, liverynya pun kembali berubah saat kereta-kereta ini selesai dibuat, di mana warna biru yang ada di bagian tiap ujung dihilangkan. Hal ini sendiri membuat motif livery di tiap kereta menjadi lebih rapi karena coraknya menjadi saling terhubung satu sama lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada lokomotif CC203, di mana livery awalnya juga cukup berbeda dengan versi final yang dipakai. 12 lokomotif tipe ini sendiri dipesan dari General Electric dan diproduksi langsung di Amerika Serikat. Livery yang digunakan awalnya merupakan warna putih dengan abu-abu pada bagian jendela seperti pada kereta penumpang, cow catcher dan bogi hitam, dan dibalut motif 2 garis biru, yang pada awalnya desainnya dibuat tersambung dengan warna abu-abu pada rangkaian kereta. Walau begitu, 12 lokomotif itu tak semuanya dikirim dengan livery ini, karena beberapa sempat terfoto hanya berwarna putih polos tanpa 2 garis biru. Sesampainya di Indonesia pada awal 1995, lokomotif-lokomotif ini langsung dikirim ke Balayasa Yogyakarta. Di sana, desain livery bawaan dari GE diubah menjadi yang kita kenal sekarang, yaitu garis biru dengan ukuran yang lebih kecil, cow catcher merah, bogi silver, dan warna abu-abu di jendela yang dihilangkan. Tetapi, bagian muka lokomotif ini awalnya dibiarkan polos tanpa garis biru seperti versi akhirnya. Baru ketika kereta api Argo Bromo dan Argo Gede diluncurkan, livery lokomotif CC203 pun sudah seperti yang banyak kita kenal sekarang.
Pada awal kehadirannya, livery putih garis biru punya status yang tidak sembarangan. Muncul pada kereta kelas Argo yang menjadi kebanggaan Perumka, bahkan Indonesia, livery ini kemudian menjadi wajah bagi kereta-kereta kelas atas di masa itu. Tidak lama usai Argo Bromo dan Argo Gede diluncurkan, Perumka pun meluncurkan layanan kereta kelas eksekutif Satwa. Sederhananya merupakan layanan yang kastanya ada di bawah kelas Argo, dengan waktu tempuh dan stasiun perhentian yang lebih banyak. Hal ini terdiri dari kereta api Turangga dan Sembrani pada akhir 1995. Karena masih termasuk sebagai layanan unggulan, rangkaian kereta kelas Satwa pun juga dicat dengan warna putih garis biru. Namun, warna abu-abu di sepanjang jendela yang dimiliki pada kereta kelas Argo diganti dengan warna kuning. Selain itu, garis biru pada kelas Satwa ini juga posisinya lebih rendah daripada kelas Argo. Pada 1996, lokomotif CC203 pun kembali dipesan Perumka. Ada sedikit perubahan pada motif garis birunya, di mana posisi lekukannya menjadi dimajukan dari yang sebelumnya. Hal ini pun kemudian menjadi standar untuk semua lokomotif CC203. Pada September 1997, Perumka meluncurkan kereta api Argo Bromo Anggrek. Pengembangan lanjutan dari kelas Argo sebelumnya dengan rangkaian kereta yang lebih mewah dengan fasilitas yang juga lebih canggih. Rangkaian kereta gendut istimewanya ini pun juga diberikan livery yang spesial, yaitu corak garis biru dengan warna pink pada bagian jendela sesuai dengan namanya. Namun terlepas dari itu semua, putih garis biru sendiri tidak lama menjadi livery eksklusif kereta-kereta kelas atas. Hanya sekitar 2 tahun sejak penggunaan pertamanya, livery ini pun sudah dipakai meluas pada berbagai jenis sarana kereta api. Mulai dari kereta-kereta wisata, kereta kelas eksekutif, dan pada kereta kelas bisnis menggantikan warna hijau dan biru tua. Keduanya sendiri memiliki warna kuning seperti kelas Satwa. Sampai akhirnya, livery yang sebelumnya digunakan khusus untuk kereta-kereta unggulan ini pun akhirnya mencapai sarana KRL dan KRD kelas ekonomi. Warna yang dipakai pada bagian jendela umumnya adalah warna hijau. Walau pada sebagian KRD dan kereta-kereta mini yang ada di Sumatera Barat, warnanya justru adalah biru muda. Ada juga satu tipe KRL yang memakai livery ini. Namun, warna putihnya sendiri hanya menyisakan di antara 2 garis biru, dikarenakan badannya merupakan stainless steel yang tidak dicat. Selain logo Z Perumka, terdapat satu logo lain yang menghiasi, yaitu logo Dinas Perhubungan yang juga melekat dengan livery ini. Logo ini sendiri awalnya muncul pada muka lokomotif CC203 dan rangkaian Argo Bromo dan Argo Gede, karena pengadaannya dibantu dengan dana dari pemerintah. Akan tetapi, logo ini sendiri tetap muncul pada sarana kereta lainnya saat memakai livery ini. Pada 1998, kereta api Dwi Pangga diluncurkan sebagai layanan kereta kelas spesial yang kastanya bahkan ada di atas kelas Argo. Livery pada rangkaiannya sekilas sama seperti kelas bisnis atau eksekutif biasa. Tetapi warna kuningnya sendiri mempunyai tone yang berbeda, yang mana adalah warna kuning gading. Usai dipergunakan secara meluas pada sarana kereta penumpang, banyak keunikan yang dilakukan pada penerapan livery ini. Beberapa unit KRD MCW sempat dicat dengan livery Argo. Kereta inspeksi Wijaya Kusuma yang memakai warna putih garis biru dan marun, kereta-kereta bagasi dengan livery Argo. Kereta MP1 produksi Inka tahun 2003 dicat dengan livery Argo tanpa garis biru seperti desain konsep awal. Rangkaian kereta Sriwijaya yang memakai livery putih dengan corak garis biru tanpa warna apapun pada bagian jendelanya. Kereta kelas bisnis di Sumatera Utara yang warnanya hijau seperti KRD dan KRL ekonomi di Jawa, bahkan kereta kelas bisnis yang corak garisnya berwarna merah. Dengan meluasnya pemakaian warna putih biru pada sarana kereta penumpang, lokomotif-lokomotif lama yang dimiliki Perumka pun juga kemudian menyusul pada akhir 1990-an.
Walau begitu, livery yang dipakai awalnya bukan livery dengan desain motif seperti livery lokomotif CC203. Hal itu dimulai pada satu lokomotif CC201, di mana pada sekitar 1998, Balayasa Yogyakarta mengecat CC20196 dengan warna putih. Putih yang benar-benar putih, di mana hanya dilengkapi logo dan motif dua garis biru yang sangat kecil di bagian kabinnya. Dan juga bogi hitam seperti livery asli CC203. CC20196 tidak pernah keluar dengan corak ini, karena liverynya langsung diubah lagi menjadi logo besar pada bagian badan dengan 4 buah motif garis biru yang mengapit logo Perumkanya. Corak ini sempat dipakai lokomotif ini selama beberapa tahun dan menjadikannya lokomotif yang sangat unik. Corak yang sama juga sempat dipakai pada kereta-kereta inspeksi, meski dengan garis yang lebih tebal. Namun, percobaan ini seperti sia-sia, karena pada akhirnya, livery putih yang diterapkan meluas pada CC201 memakai desain yang sama seperti yang dipakai CC203, minus logo dishubnya. Dan corak yang sama kemudian juga mulai dipakai pada lokomotif diesel hidrolik di Sumatera Utara, meski dengan corak yang lebih kecil. Sama seperti pada kereta penumpang, keunikan pun muncul usai livery ini diterapkan pada lebih banyak jenis lokomotif. Keunikan umumnya berupa motif corak dua garis biru yang berbeda-beda, yang merupakan hasil kreasi Dipo masing-masing. Namun, pada lokomotif-lokomotif diesel hidrolik milik Dipo Jember, warna birunya justru hanya berupa satu garis lurus, yang aslinya merupakan livery merah biru yang hanya diubah warnanya. Dan beberapa lokomotif CC201 di Sumatera Selatan yang sempat memakai warna putih garis biru tanpa garis di bagian wajahnya, seperti hasil revisi pertama livery CC203. Digunakannya livery putih biru secara meluas pada sarana kereta api membuat wajah perkeretaapian Indonesia sangat berbeda dari era-era sebelumnya. Livery ini simple dan modern. Meski pada kesehariannya, warna putih yang mendominasi ini cukup sulit dibersihkan, di mana membuat sarana di masa itu sangat gampang terlihat kotor. Dan di sisi lain, livery ini sendiri tidak menginfeksi semua sarana kereta api, karena sarana-sarana kelas ekonomi tidak berpenggerak di Pulau Jawa dan yang ada di Sumatera Utara dan Selatan sendiri tetap bertahan dengan warna merah biru yang dihadirkan Perumka sebelumnya pada 1991 silam. Hal ini terus berlanjut, bahkan pada kereta-kereta baru yang diproduksi PT Inka sampai tahun 2005. Entah apa alasannya. Usai menjadi wajah kereta api selama sekitar 1 dekade lamanya, perubahan besar pun akhirnya terjadi. Dalam penerapan livery putih biru selama ini sendiri, garis biru pada sarana kereta penumpang merupakan garis lurus. Hal ini berbeda dengan pada lokomotif, yang mana garis birunya memiliki corak dinamis seperti ombak. Desain ini pun akhirnya menjamahi sarana kereta penumpang mulai 2006. Pada tahun itu, PT KA memperkenalkan desain livery baru untuk semua sarana kereta selain lokomotifnya, yang mana semua livery kelas yang ada akan memiliki desain dengan ombak seperti livery garis biru yang sejak awal dipakai pada lokomotif. Livery-livery baru ini pun diaplikasikan secara bertahap, sampai akhirnya putih garis biru pada sarana kereta penumpang tergantikan seluruhnya. Pada sarana KRL sendiri, livery ini sudah lebih dulu digantikan pada 2002 dengan livery baru yang berwarna coklat dan garis kuning. Sementara pada KRD, putih garis biru digantikan berbagai desain livery dengan motif dinamis yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Terlepas dari semua itu, ada satu kasus di mana livery putih garis biru ini bertahan, yaitu pada rangkaian kereta eksekutif gendut yang pada akhir tahun 2000-an dipakai pada kereta api Argo Bromo Anggrek dan Argo Sindoro.
Satu trainset sendiri sempat menjalani rehabilitasi di PT Inka pada 2007 dan keluar dengan livery desain baru menggantikan putih garis birunya. Walau begitu, livery ini tidak pernah dipakai trainset kereta gendut lainnya, yang mana membuat sarana kereta eksekutif gendut ini menjadi sarana selain lokomotif terakhir yang memakai livery putih garis biru, di mana kereta putih garis biru pun akhirnya lenyap usai semua kereta eksekutif gendut ditarik dari operasional akibat anjlokan yang terjadi berulang kali. Sejak livery baru hadir pada sarana kereta penumpang, putih garis biru pun menjadi hanya dipergunakan pada armada lokomotif saja. Tetapi, livery ini sebenarnya tak pernah dipakai di semua jenis lokomotif yang dimiliki PT KA saat itu. Sejak awal tahun 2000-an, lokomotif diesel hidrolik yang ada di Pulau Jawa tidak lagi mendapat perawatan di Balai Yasa akibat rasionalisasi sarana lokomotif menjadi diesel elektrik. Hal itu membuat kebanyakan lokomotif-lokomotif diesel hidrolik ini masih memakai livery merah biru mereka sampai dipensiunkan di awal tahun 2010-an. Hal serupa juga terjadi di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Lokomotif CC202 dan BB204 yang digunakan kereta batu bara, bahkan tak ada satupun yang pernah dicat dengan livery putih ini. Semua itu dikarenakan livery sebelumnya yang berwarna merah biru lebih efektif menyamarkan kotoran hitam batu bara jika dibanding livery putih yang tentu sangat mudah kotor. Pada akhir tahun 2000-an, lokomotif CC201 di Sumatera Selatan yang memakai livery putih garis biru pun justru mulai dikembalikan ke warna merah biru oleh Balai Yasa Lahat. Warna putih yang mudah sekali kotor. Sampai akhirnya pada 2011, livery ini yang tersisa pada lokomotif pun akhirnya juga tergantikan. Pada September di tahun itu, PT KAI meluncurkan sebuah logo baru bertepatan pada ulang tahunnya yang ke-66. Hal ini sejalan dengan langkah reformasi kereta api Indonesia yang saat itu sedang berbenah. Kemunculan logo baru ini dibarengi dengan livery desain baru yang diperuntukkan untuk lokomotif, yang mana motif garis biru Perumka diubah menjadi oranye dan biru tua. Cowcatcher juga dicat abu-abu seperti pada livery asli lokomotif CC203. Livery ini kemudian diaplikasikan pada semua armada lokomotif yang ada di Indonesia dan dipopulerkan dengan adanya 100 unit lokomotif baru tipe CC206 pada 2013. Transisi corak garis biru ke biru oranye berjalan agak lambat, sehingga memberi beberapa livery gabungan antara corak garis biru dan logo baru, atau bahkan dengan cowcatcher abu-abu, di mana garis biru bahkan masih bisa ditemui sampai tahun 2014. Sampai ada lokomotif yang memakai logo Perumka yang bertemu dengan lokomotif CC206 yang memakai desain identitas baru perusahaan. Walau garis biru yang tersisa pada lokomotif satu persatu mulai digantikan corak baru, corak peninggalan era Perumka ini tidak hilang begitu saja. Pada Mei tahun 2014, PT KAI mulai memindahkan lokomotif CC204 generasi kedua dari Pulau Jawa menuju Sumatera Selatan. Saat itu, lokomotif-lokomotif ini sendiri sebagian besar masih memakai corak garis biru, dan hanya beberapa saja yang sudah bercorak oranye dengan livery terbaru. Berbeda dari tugasnya di Pulau Jawa sebagai lokomotif kereta penumpang, di rumah barunya, tugas lokomotif CC204 ini kebanyakan adalah menarik kereta angkutan barang. Namun yang istimewa, di sana tak ada lagi satupun CC204 yang corak garis birunya diganti. Justru, yang terjadi malah lokomotif yang sudah memakai livery baru dikembalikan ke corak garis biru oleh Balai Yasa Lahat. Hal ini tentu menjadi berita baik sekaligus aneh.
Karena sebelumnya, lokomotif CC201 yang sudah berwarna putih dikembalikan ke warna merah biru agar tak mudah kotor dan dapat menyamarkan debu dari tugas sehari-harinya menarik kereta barang. Di lain sisi, sampai corak terbaru muncul, lokomotif-lokomotif CC202 dan kemudian CC205 sendiri masih setia memakai warna merah birunya. Pada tahun 2018, livery putih garis biru kembali muncul pada lokomotif CC201. Hal ini dilakukan oleh Balayasa Padang dengan desain yang unik, karena garis birunya berukuran kecil seperti yang pernah dipakai pada lokomotif-lokomotif diesel hidrolik. Belum ada sebelumnya pada CC201. Livery unik ini pun bertahan sampai jadwal perawatan berikutnya, di mana sayangnya diubah menjadi corak terbaru. Setelah itu, livery putih garis biru menjadi livery eksklusif yang hanya ada di Sumatera bagian selatan saja, dan bisa disebut menjadi identitas lokomotif CC204 generasi 2 di sana. Status ini tak bertahan lama, karena pada Maret 2024, corak garis biru pun kembali hadir di Pulau Jawa. Pada Maret 2024, lokomotif CC203-0203 dipilih untuk kembali memakai corak garis biru sebagai lokomotif pelestarian livery ini di Pulau Jawa. Lokomotif ini dicat oleh Balayasa Yogyakarta. Uniknya, spesifikasi livery terutama penempatan logo serupa dengan pada CC204 di Sumatera Selatan. Logo Kemenhub yang dulunya menjadi ciri khas CC203 juga tidak dikembalikan. Meski tak sempurna, kembalinya corak garis biru di Pulau Jawa menjadi momen yang sangat istimewa. Dinasan lokomotif ini pun selalu ditunggu-tunggu oleh generasi baru pencinta kereta api, yang mana memberi livery ini julukan White and Blue atau WNB. Pada bulan November kemudian, sebuah livery yang tak disangka terlahir kembali, di mana CC20196 kini CC2019206, lokomotif yang dijadikan eksperimen warna putih pada akhir 90-an, dikembalikan liverinya ke corak minimalis eksperimentalnya oleh Balayasa Pulubrayan Medan. Meski logo Perumka yang tentu digantikan logo baru KAI. Kebangkitan sejarah ini berlanjut pada ulang tahun KAI ke-80, di mana pada 28 September 2025 dijalankan parade kereta dengan livery dari masa ke masa. Livery putih garis biru abu-abu kelas eksekutif Argo, putih garis biru kuning kelas bisnis, dan varian warna pink Argo Bromo Anggrek dihadirkan untuk meramaikannya. Menjadi kebangkitan pertama putih garis biru pada sarana kereta penumpang sejak menghilang pada 2010 silam, walau tanpa logo Kemenhub dan dengan logo baru KAI. Tidak ketinggalan juga CC203-0203 yang menjadi salah satu penarik kereta istimewa ini. Cerita pun tak terhenti sampai situ saja. Karena usai CC203 WNB ini menjalani perawatan, lokomotif ini keluar dengan wajah yang berbeda, yaitu livery pertama CC203 saat pertama kali datang dari pabrik GE sebelum direvisi setibanya di Indonesia. Hal ini tentu dengan beberapa penyesuaian, seperti cow catcher yang aslinya hitam menjadi merah, logo KAI baru menggantikan logo Perumka, dan juga tak adanya logo Kemenhub. Warna biru mudanya juga lebih gelap dari aslinya, serta tidak adanya warna putih pada bagian belakang tutup semboyan yang ada di atas wajahnya. CC203-0203 sebenarnya tak pernah memakai livery ini. Walau begitu, dicatnya CC203-0203 dengan corak eksperimental menemani CC20196 yang sudah lebih dulu kembali memakai livery uniknya di Pulau Seberang. Dicatnya CC203-0203 dengan corak eksperimental bukan berarti corak livery WNB versi final lenyap lagi dari Pulau Jawa, karena ada satu lokomotif D301 yang dicat pada Januari 2026. Walau hanya sebagai lokomotif langsir Balayasa Manggarai, setidaknya saat ini di Indonesia terdapat lokomotif aktif yang memakai hampir semua variasi dari livery peninggalan Perumka ini.
putih garis biru. Livery yang menjadi wajah dari inovasi teknologi dan pelayanan kereta api Indonesia pada tahun 90-an. Hadir sebagai identitas eksklusif kereta unggulan kelas atas, keberadaannya telah menjadi dasar bagi desain livery kereta api pada periode-periode berikutnya, yaitu warna dasar putih. Selain memberi tampilan yang modern, warna putih ini juga menjadi simbol komitmen perusahaan terhadap kebersihan, dengan selalu memastikan keretanya terbebas dari noda. Walau kini tak lagi mewarnai kereta unggulan seperti masa jayanya dulu, livery ini akan terus mewarnai jalur kereta api baik di Pulau Jawa maupun Sumatera, dan kemungkinan juga akan terus bertambah di masa yang akan datang. Menjadi wajah berbeda di atas warna yang biasa pada perkeretaapian Indonesia.